Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur konseling spiritual. Disusunnya ini sebagai salah satu syarat memenuhi tugas UAS mata kuliah konseling spiritual yang dibimbing dan diampu oleh Pak Puji Maulana MPD dan disusun oleh kami berdua. Di sini ada Nasyatul Hikmah, yang kedua ada Nurul Azizatul Mughfirah. Baik, kita langsung ke pembahasan. Konseling spiritual pertama kali dikemukakan oleh David Powell yang mengatakan bahwa dimensi spiritual dalam konseling membutuhkan dedikasi seorang konselor dalam kepedulian peningkatan kapasitas diri akan tujuan dan misi dalam konseling. Nah, pernyataan ini sebenarnya bukan hanya membahas bagaimana tujuan konseling spiritual semata, akan tetapi pada kebutuhan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Maka dari itu, seorang konselor dapat bertindak secara menyeluruh dalam mengintervensi konseling. Munculnya intervensi ini apabila konseling ini memiliki keyakinan dan prasangka yang negatif. Nah, seperti itu. Itu kan prasangka itu kan muncul dari dalam dirinya. Yang mana keyakinan dan prasangka yang negatif ini tentunya akan menimbulkan kepanikan dan ketidakmampuan, bahkan terkadang dia merasa tidak berdaya untuk akan melakukan suatu perbuatan seperti ini. Kita akan sebelum dilakukan sudah berpikir, ini nanti saya nggak bisa, ini nanti saya nggak bisa, seperti itu. Nah, munculnya prasangka-prasangka negatif ini akan menimbulkan kepanikan dan tidak mampu. Bahkan terkadang merasa tidak berdaya, seperti itu, sebelum melakukannya. Padahal penyebab masalah dan solusinya itu ada pada diri individu, bukan dari luar, seperti itu. Karena kenyataannya setiap orang memiliki apa yang disebut spirit, baik itu spirit yang didasari oleh konsep pemahaman keagamaan orang tersebut maupun tidak, sehingga dapat bertindak sesuai dengan harapan. Nah, kompetensi diri dalam mengembangkan konselor ini akan mengembangkan kompetensi diri dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, kemampuan dalam menolong diri sendiri, dan pemahaman keagamaan serta keyakinan pada Sang Pencipta menjadi komponen terpenting dalam kaitan tujuan konseling spiritual. Seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua, di sini ada unsur-unsur konseling. Unsur-unsur konseling itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adanya konselor, yang kedua adanya konseli, dan yang ketiga adanya objek permasalahan yang akan dibahas di situ. Baik, cekidot untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian konselor. Konselor atau pembimbing adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan bimbingan dan konseling Islam. Adapun syarat-syarat untuk menjadi konselor atau pembimbing yaitu yang pertama, seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari segi teori maupun segi praktek. Dan yang kedua, di dalam segi psikologi, seorang pembimbing akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa dalam segi psikologinya, yaitu adanya kemampuan kestabilan dalam psikologi, terutama dalam segi emosi. Nah, yang ketiga, seorang pembimbing juga harus sehat dari segi jasmani maupun rohaninya, itu pasti ya. Yang keempat, seorang pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya. Jadi konseling itu bukan sebagai untuk bekerja, tapi sesuatu yang dicintai yang dikerjakan, bukan sesuatu yang dikerjakan, tapi sesuatu yang dicintai lalu dikerjakan, seperti itu.
Untuk selanjutnya, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dengan demikian dapat diharapkan adanya kemampuan dalam usaha membimbing dan penyuluhan ke arah keadaan yang lebih sempurna demi untuk kemampuan yang lebih baik. Jadi seorang konselor harus menjadikan konseli lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan dia membawa masalah pulang tambah masalah, tapi dia datang membawa masalah pulang dengan keadaan lega, seperti itu. Seorang pembimbing harus bersifat supel, ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya. Jadi dia datang tidak dimarah-marahin, nanti tambah sumpek dia tambah nambah masalah nantinya. Untuk yang terakhir, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik dalam proses pembimbingan. Seperti itu. Untuk yang unsur-unsur yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Check it out. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Hikmah. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai unsur-unsur dalam konseling spiritual. Nah, di sini yang kedua yaitu ada konseli. Nah, konseli ini biasa kita sebut dengan klien atau individu yang mempunyai masalah yang memerlukan bantuan bimbingan dan konseling. Nah, menurut W.S. Winkel dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di instansi pendidikan mengemukakan pendapat syarat sebagai seorang klien. Nah, pendapatnya apa nih ya? Yang pertama yaitu motivasi yang mengandung keinsyafan akan adanya suatu masalah, kesediaan untuk memberikan masalah itu dengan penyuluhan, dan ada keinginan untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu keberanian untuk mengekspresikan diri, kemampuan untuk membahas informasi, data yang diperlukan. Nah, jadi ketika nanti proses konseling, konseling ini akan menyampaikan apa saja permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan kondisi spiritualnya kepada konselor. Nah, yang ketiga yaitu keinsyafan akan tanggung jawab yang dipikul sendiri akan keharusan berusaha diri. Nah, itu beberapa syarat dari konseli ya. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur yang ketiga, yakni objek permasalahan. Pasti di setiap penyuluhan, di setiap bimbingan pasti ada permasalahan yang itu membuat konseli atau klien memiliki permasalahan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi dia perlu untuk menyelesaikannya dengan seorang konselor. Nah, di sini masalah sendiri yaitu merupakan kesenjangan antara harapan, cita-cita, dan kenyataan. Nah, ada masalah-masalah yang dihadapi dalam bimbingan konseling Islam, diantaranya seperti contohnya ya, seperti pernikahan dan keluarga, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan, tentang pekerjaan, dan juga masalah keagamaan. Nah, dalam konseling spiritual ini ada 4 model pengajaran dan training yang ditekankan pada para konselor dalam penguasaan materi spiritual dan konseling. Apa aja? Yang pertama yaitu meningkatkan keyakinan individu terhadap isu-isu spiritual. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada para konselor atau terapis bagaimana cara membantu konseli dalam menyikapi isu-isu spiritual tersebut. Jadi di sini seorang konselor membantu konseli bagaimana dia menghadapi permasalahan-permasalahan mengenai spiritualnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dalam berinteraksi terhadap konseli melalui nilai-nilai spiritual yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai spiritual yang mereka miliki. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan para konselor dalam menghindari nilai-nilai pribadi terhadap diri konseli. Jadi, kalau misalkan seorang konselor punya pemikiran sendiri terhadap spiritualnya, nah, hal tersebut tidak bisa disampaikan kepada konseli, yang mana konseli itu pasti punya nilai-nilai spiritual yang berbeda dengan konselor. Maka dari itu sebagai konselor diharuskan untuk bersikap netral
meskipun dia punya tanggapan sendiri mengenai nilai spiritual yang dia miliki gitu. Nah, mungkin dari penjelasan saya dan juga Mbak Hikmah mengenai konseling spiritual untuk kesempatan kali ini, mengenai konseling spiritual, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan dengan para pendengar sekalian. Kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.